Air mata di kaki Burangrang. Gunung Burangrang berdiri kokoh, saksi bisu sejarah yang kini tergores luka merah yang sangat dalam. Di kakinya, kampung pasir kuning dan pasir kuda yang semula tenang dan asri, kini tenggelam dalam pelukan tanah longsor yang datang tanpa peringatan. Rival berdiri di kejauhan, menatap bagaimana keindahan pegunungan itu seketika berubah menjadi pemandangan yang memilukan hati. Rival melangkah di tepi reruntuhan, menatap nanar ke arah lembah yang kini tertutup lumpur pekat. Langit yang biasanya membawa berkah hujan, kali ini menyisakan trauma yang tak terlukiskan bagi setiap penyintas. Baginya, setiap jengkal tanah yang bergeser adalah suara jeritan alam yang merobek kesunyian pagi, meninggalkan kehampaan di tempat yang dulu ia sebut rumah. 48 rumah, tempat tawa dan mimpi-mimpi sederhana tumbuh, kini telah sirna di telan bumi. Mesin-mesin besar menderu, mencoba membedah tumpukan tanah yang berat untuk mencari sisa-sisa kehidupan yang terkubur. Rival memperhatikan Asep, seorang operator alat berat, yang bekerja dengan wajah penuh konsentrasi dan duka yang mendalam di tengah kepungan puing. Namun duka yang paling dalam bukanlah pada harta yang hilang, melainkan pada 82 jiwa yang telah pergi selamanya. Nenek Salamah, seorang wanita tua yang kehilangan segalanya, duduk termenung di atas sepotong kayu di antara sisa bangunan. Matanya yang basah menyimpan ribuan kenangan tentang tetangga dan keluarga yang kini hanya tinggal nama dalam ingatan yang pedih. "Kita harus pergi dari sini, Nenek," bisik Rival sambil menyentuh bahu wanita tua itu dengan lembut. Ancaman bencana susulan masih menghantui setiap kali mendung menggantung rendah di puncak Burangrang. Meski berat meninggalkan tanah kelahiran yang telah hancur, keselamatan jiwa adalah sisa harapan terakhir yang harus mereka jaga bersama-sama. Sebuah papan kayu sederhana dipancangkan sebagai tanda peringatan duka bagi 48 rumah yang telah hilang. Rival berdiri di depan papan itu, membayangkan betapa cepatnya kehidupan bisa berubah dalam sekejap mata. Kehangatan ruang tamu dan aroma masakan dari dapur-dapur di Pasir Kuning kini terkubur dalam sunyi yang mencekam. Di jalur pengungsian, Nenek Salamah menuntun Rasya, seorang anak kecil yang tampak bingung dengan keadaan gaduh di sekitarnya. Mereka melangkah perlahan menjauhi kampung halaman, membawa bungkusan kain berisi pakaian seadanya sebagai bekal hidup. Di mata mereka terpancar ketakutan akan masa depan yang kini terasa kabur dan penuh dengan ketidakpastian. Sementara itu, tim penyelamat seperti Teguh dan Surya terus bekerja tanpa henti di bawah ancaman cuaca yang tak menentu. Mereka berjuang melawan waktu dan tebalnya lumpur, berharap bisa memberikan sedikit ketenangan bagi keluarga korban dengan menemukan mereka yang masih tertimbun di balik tragedi besar yang melanda kaki Burangrang ini. Tiba-tiba, secercah cahaya matahari menembus awan, membentuk pelangi tipis di atas puncak Gunung Burangrang. Rival dan Nenek Salamah berhenti sejenak, menengadah ke langit yang mulai cerah setelah badai panjang. Seekor merpati putih terbang melintas di cakrawala, seolah memberikan simbol kedamaian di tengah badai duka yang belum sepenuhnya reda. Sebuah doa dipanjatkan agar luka ini perlahan mengering dan ketabahan senantiasa menyertai warga Pasir Kuning dan Pasir Kuda. Rival memegang tangan Rasya, berjanji untuk menjaga masa depan anak itu. "Mari kita menjaga alam dengan lebih baik, agar ia tidak lagi harus mengirimkan duka yang begitu dalam bagi manusia di masa depan." Cerita ini adalah karangan fiktif yang dimodifikasi dari kejadian nyata di lereng Burangrang, bukan laporan berita asli. Narasi ini hanyalah gambaran kecil untuk melukiskan betapa mendalamnya rasa kehilangan akibat bencana yang merenggut 82 jiwa dan 48 rumah di kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda. Melalui kisah Rival, Nenek Salamah dan Rasya, terselip harapan agar ini menjadi cerita sedih yang terakhir.